Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billahi wa ba'd. Jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, calon bapak dan calon ibu, teman-teman remaja, teman-teman pemuda yang juga meramaikan masjid di malam hari ini, dan terkhusus juga untuk anak-anakku, teman-teman cilik, calon pemimpin hebat di masa depan yang di malam hari ini turut hadir. Kita senantiasa berdoa dan memohon kepada Allah semoga anak-anak kita yang malam hari ini turut meramaikan masjid, menghadiri majelis ilmu, turut juga dalam aktivitas-aktivitas kebaikan yang dilakukan oleh orang tuanya. Kita mohonkan kepada Allah semoga anak-anak kita ini kelak akan menjadi pemimpin hebat di masa depan, menjadi pemimpin yang soleh dan bermanfaat untuk umat insyaallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di malam yang keempat di bulan yang penuh barokah ini, selayaknya kita kembali mentadabburi ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan. Meskipun ayat ini bisa jadi sering kita dengar, terutama ayat yang dibacakan di surat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini saya percaya sebagian kita hafal. Insyaallah sudah hafal ayat ini karena sangat populer, sangat masyhur. Dan ini biasanya ayat gacoan ya. Kalau kepepet diminta kultum biasanya ayat ini dibaca. Namun kalau kita tadabburi kembali, ayat ini sejatinya mengajarkan satu poin kita, bagaimana memenuhi hak Allah dalam segala aspek kehidupan kita. Kenapa demikian? Sebab puasa ini adalah kewajiban yang sejatinya merupakan hak Allah. Di mana dalam hadis qudsi jelaskan saumuli, puasa itu hakku, puasa itu untukku, kata Allah. Sehingga ketika Allah mengatakan puasa ini untukku, orang yang berpuasa sedang latihan dalam aspek kehidupannya untuk memenuhi hak Allah di atas segala kepentingan hak-hak yang lain. Sehingga patokannya kesuksesan dalam berpuasa adalah pasca kita berpuasa, kita lebih mendengarkan apa kata Allah dibandingkan apa kata dunia, apa kata orang, apa kata tetangga. Jauh yang lebih kita harus kuatkan apa kata Allah. Sebab sejatinya seandainya seluruh makhluk mencintai kita, semuanya kagum, pengikut kita di Twitter jutaan, Instagram nggak tanggung-tanggung, di Facebook yang like banyak, namun Allah melaknat kita, nggak ada lagi yang namanya kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya ketika kita dibenci oleh seluruh makhluk, ketika kita tidak ada satupun yang menyukai kita, namun Allah justru menyayangi kita, cukup ini menjadi salah satu garansi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Inilah yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim. Nabi yang kita tahu kegigihannya dalam menrobrak tradisi masyarakat jahiliyah di zamannya yang menyembah patung. Dan resikonya Ibrahim dibenci oleh seluruh masyarakatnya. Dibenci. Enggak ada satupun yang suka. Bahkan Ibnu Katsir menyebutkan satu-satunya orang beriman di masa tersebut yang hanya menyembah Allah hanya Ibrahim.
Pantas Allah menjadikannya karena satu-satunya, maka Allah menjadikannya kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Dan Allah hendak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, sebagai kekasihnya. Dengan kata lain bahwa siapa-siapa yang belajar dalam segala aspek kehidupannya lebih memenuhi apa kata Allah, meskipun bisa jadi teman gak suka, dimusuhi. Ini menjadi sesuatu yang berharga di zaman di mana sekarang manusia sudah mulai larut dengan apa kata orang, ngikutin tren. Bagi teman-teman remaja ini penting, sebab menjadi gaul di zaman ini menjadi kebutuhan dasar, mengabaikan prinsip kebenaran. Sehingga mereka lebih bangga ucap gaul. Dalam aspek pergaulan yang kokoh dalam prinsip nggak ada masalah. Tapi ketika gaul sudah mulai mengikuti apa kata teman, nggak enak sama teman, inilah salah satu kegagalan dari pendidikan kita. Kegagalan dari pengasuhan dalam rumah tangga, pengasuhan keluarga, termasuk pendidikan di sekolah, ketika tak mampu menghasilkan anak-anak yang ketika digoda temannya, dia berani mengatakan bahwa gua nggak mau nggak enak sama Allah. Mungkin bahasanya seperti itu. Nggak enak Allah ngelihat apa kata Allah, ya, dalam keadaan gua dikasih nikmat kok justru gua berkhianat ini. Terlebih ketika keluarga-keluarga di tengah sekarang arusnya ketika melawan arus, di mana keluarga yang lain mungkin paradigmanya dalam menyekolahkan anak kepada pikiran satu saja, materi. Begitu ada satu keluarga berpikir, ayah nggak peduli deh kamu jadi apa, yang penting Quran hafal dan tadaburi jadi alat Quran. Tetangga ngomongin, emang makan apa pak kerjaannya kalau orang jadi guru Quran? Emang kalau guru Quran nanti gajinya gimana? Pekerjaannya apa? Dia menyepelekan status guru ngaji. Dan masyarakat kita memang sangat menyepelekan. Termasuk kita, saya selalu sedih kalau ada guru ngaji atau TPA selalu ngomong, kerjanya apa? Cuman guru TPA. Saya bilang bukan cuman. Sebab guru TPA itu sebaik-baiknya manusia. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Ini omongannya Rasul. Yang ngasih predikat terbaik Rasul. Ya, maaf kalau predikat terbaik menurut yayasan misalnya Kementerian Pendidikan Kebudayaan mungkin beda. Kalau predikat manusia terbaik menurut majalah Forbes beda. Kalau menurut Indobarometer, Sirus atau berbagai macam lembaga membuat predikat manusia terbaik, maaf guru TPA memang cuman. Guru ngaji memang cuman. Tapi antum yang belajar Al-Quran, ketahuilah Rasulullah sudah menggaransi khairukum, sebaik-baik kalian. Maka sebaik-baik kalian yang ngajar Quran. Dengan kata lain, kalau guru TPA itu cuma, yang lain apa? Maka jangan ngomong cuma, saya guru Quran. Kalau menteri baru bilang, saya cuma menteri. Karena belum ngajar Quran. Saya cuman presiden, orang belum bisa baca Quran. Saya itu cuman dosen, karena belum bisa baca Quran, belum belajar Quran, maka statusnya cuman. Namun ketika antum sudah hidup di bawah Al-Quran, ini bukan cuman lagi. Ini tujuan hidup hakiki, kalau yang sudah jelas arah hidupnya. Maka disinilah kenapa hakikat Ramadan mengingatkan kita. Bahwa sejatinya hidup indah itu ketika visinya sudah benar. Ketika arahnya sudah jelas. Sebab itulah puasa kita hubungkan dengan tujuan akhir. La'allakum tattaqun. Kenapa Allah tidak bilang la'allakum tasihun, agar kamu sehat? Bukan itu tujuannya. Agar kamu jadi tampan, enggak. Agar kamu menjadi orang yang terbaik, enggak. Agar kamu bertakwa. Makanya kalau ternyata sehat dengan puasa justru maksiat, ya, habis itu maksiat, puasa enggak ngefek, maka enggak ada manfaat puasanya. Tapi gara-gara puasa ternyata sakit, kan ada yang puasa ternyata sakit. Sakit kalau bertakwa itu mulia. Sebagaimana Nabi Ayub sakit dia. Tapi karena dia dekat sama Allah, dibikin sakit semakin dekat sama Allah. Setan aja nggak berani menggodanya. Maka yang terjadi ini mulia. Orang sehat badan keker, ototnya six pack. Ya, seluruh bagian tubuhnya isinya otot semua. Jadi udah nggak ada lagi tulang mungkin. Nah ketika dia seperti itu,
dia justru maksiat, dia justru jauh dari Allah, dia berpikir untuk kebugaran diri dia puasa itu, maka nggak ada manfaatnya. Maka perhatikan, targetnya adalah muttaqin. Dan muttaqin itu digaransi, innalil muttaqina mafaza. Orang-orang muttaqin itu pemenang. Makanya nggak sekarang menangnya nanti. Dengan kata lain, Ramadan ini membuat kita punya paradigma yang lurus. Di keluarga juga, ibu dan bapak nggak usah takut ketika ngomong, bapak nggak butuh kamu kaya. Ada seorang bapak berani dengan PD-nya bilang sama istrinya sebelum wafat, didik anakmu jadi orang soleh, bukan orang kaya. Itu aja. Kok gitu Pak? Iya, sebab seandainya Allah takdirkan anakmu miskin, insya Allah dengan kesolehannya, dia nggak akan membiarkan kamu sengsara, bahkan setelah kamu meninggal kamu bahagia. Tapi seandainya kamu didik anakmu hanya untuk jadi orang kaya, nggak punya kesolehan, betapa banyak orang tua yang anaknya kaya, hidupnya berujung di mana? Di panti jompo. Sebab apa? Sebab dalam aspek kehidupan ada salah. Maka patut kita untuk meluruskan kembali, agar dalam seluruh kehidupan kita patut memaknai puasa ini. Puasa ini membuat hak Allah, hidup kita terarah. Saya mah ikut apa maunya Allah aja deh. Ketika cinta kita kuat dengan seseorang, namun ternyata kalau diteruskan ini malah berdampak kepada iman yang tergadaikan, tinggalkan. Tinggalkan. Berat, iya. Tapi pemenang. Berat. Saya ingin bilang nih anak muda sekarang kalau udah jatuh cinta, nyari dalil gampang. Kadang-kadang WhatsApp ke saya itu dengan pembenaran, Ustadz kita pacarannya nggak pegangan. Kita berduaan, kalau perlu nanti teman-teman lain kumpul, kita ketemuan gitu ya. Jadi pacarannya itu ditemenin, dia bawa rombongan. Tapi sudah punya ikatan. Kenapa antum gak nikah? Afwan, aneh masih skripsi, masih semester 1 ya. Nunggu lulus. Ini jebakan. Begitu pintarnya setan sehingga membuat emosi seseorang itu dilupakan, melupakan imannya. Makanya orang pemenang itu yang secara sadar tahu ini jebakan setan. Ya, dia nggak mau kalah ya. Umar bin Abdul Aziz dikisahkan ketika dia sudah memiliki istri. Kalau tidak salah nama istrinya Fatimah. Dia mencintai seorang wanita. Dan wanita ini membuat dia kepikiran terus tiap malam. Akhirnya dia mau tak mau jujur sama istrinya. Dia bilang, boleh nggak saya nikah lagi? Dan biasanya jawaban istri di mana-mana sama ya. Kalau ada istri mau nikah lagi, jawabannya kan simpel. Aku siap dimadu, asal kamu siap diracun, kan gitu aja. Kan biasanya begitu, pokoknya langkahi dulu mayatku. Begitu, hampir semua sama. Dia nggak siap dimadu. Maka Umar nggak berani juga. Dia nggak mau, tapi kepikiran terus. Dan tanpa sadar membuat pekerjaan terganggu dan dia jatuh sakit. Ketika dia sakit itulah istrinya baru merasa bersalah, menyesal. Menurut dia, wah ini udah zalim sama suami ini. Waduh, suami bakalan sakit, udahlah daripada saya nggak dapet Umar sama sekali, udah bagi dua lah kasarnya gitu. Daripada Umar mati saya nggak dapet jadi istrinya, udah mendingan ikhlaskan. Maka dia berniat memberi kejutan. Dia datangi wanita yang ditaksir sama suaminya dan dia sebutkan permohonan suaminya. Maka wanita ini nggak perlu berpikir lama, nggak perlu istikharah dilamar untuk jadi istri kedua dari Amirul Mukminin. Masa tersebut nggak perlu seperti ahwat sekarang ya, anak istikharah 2 minggu, ini telat. Ya, udah kalau ada orang soleh nggak usah istikharah, ya amin, insyaallah langsung. Sama begitu dilamar, ketika dia bilang Umar berharap kau jadi istri kedua dia, maka mau selesai. Dia bawa, maksudnya ngasih kejutan, bersama walinya dipersiapkan masuk ke dalam bilik di mana Umar terbaring sakit. Disitulah akhirnya istrinya dengan berat hati membawa calon istri kedua dari Umar, dipersiapkan, diketok pintunya. Begitu dibuka pintunya, maksudnya ngasih kejutan. Umar kaget, benar-benar terkejut. Kemudian didekatkan, bicaralah kata si istri ini kepada calon wanita, wanita tadi. Maka wanita ini pun mendekati Umar dan Umar bingung harus bersikap apa. Maka wanita ini bertanya, betulkah kamu mencintaiku? Betul. Ya, kata Umar, dia bilang betul. Dan betulkah kamu akan menikahi aku sebagai istri keduamu?
Umar berpikir panjang, disitulah pertarungannya. Nikah enggak, nikah enggak, nikah enggak. Dia bilang, enggak jadi itu Umar. Enggak jadi. Waduh, PHP banget kata wanita ini. Enggak jadi. Dan wanita ini kenapa enggak jadi? Disitulah jawaban Umar tegas. Ketahuilah wanita, saat aku pertama kali mencintaimu, aku sakit. Bagaimana mungkin aku menikahimu? Mungkin aku mati. Mencintaimu aja udah bikin gue sakit. Apalagi nikahin lu, gue mati kali ya. Maka inilah jawaban orang-orang yang akalnya lurus. Dia tahu dia harus mengalahkan itu. Sebab jangan-jangan nanti pas dia nikah, urusan akhirat dia berantakan. Dia nggak lagi mikirin apa kata Allah, apa kata istri. Mau berdakwah, izin dulu boleh nggak deh? Dia nggak mau, udah nggak jadi. Adanya ngambek, istrinya ngambek. Disinilah Umar menang. Umar mampu mengalahkan itu. Hanya orang-orang besar yang dia mampu menaklukkan syahwatnya. Ramadan ini momen ketika dia lebih mendengar apa kata Allah. Di mana visinya adalah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa-apa yang membawa kamu kepada kejayaan akhirat, tapi jangan lupakan dunia. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Sekali lagi, cari akhirat, jangan lupakan dunia, jangan kebalik. Eksekutif muda sekarang dipelintir, cari dunia, jangan lupain akhirat. Bukan, kesannya mirip. Yang benar cari akhirat. Ngomong sama anak kita, nak cari akhirat, tapi jangan lupain dunia. Sebab kalau cari dunia, jangan lupain akhirat. Kelak ketika kegiatan dunia dan akhirat berbenturan, akhirat harus ngalah. Bapak-bapak, besok ada pengajian sama Ustadz Bakhtiar Nasir malam Jumat di Akel. Hadir ya Pak? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal main futsal saya. Maaf, jadwal main futsal udah permanen. Ini untuk kebugaran. Ngaji kan undangannya baru tadi diumumin. Orientasinya adalah nanti. Jadwal main futsal udah permanen. Ibu-ibu ada majelis taklim hari Sabtu pagi, hadir ya Bu? Insya Allah kalau nggak bentrok sama jadwal shopping saya. Sama jadwal arisan saya. Orang-orang yang selama ini menganggap dunia itu jangan lupakan, itu nyambi akhiratnya. Ngajinya nyambi. Nanti ngaji kalau udah kepepet. Ya, ibu-ibu baru semangat ngaji pas suami poligami. Astagfirullahaladzim, ya Allah, baru cari majelis. Baru mana nih menguatkan jiwa, tuh baru ngaji. Makanya ibu-ibu nih kalau nggak mau ngaji suaminya poligami aja. Biarin, biar mau ngaji, nggak apa-apa, biar mau ngaji. Karena kalau nggak gitu nggak mau ngaji. Ya tuh Ustadz Is semangat banget langsung, yes gitu. Tapi insya Allah istrinya guru ngaji, nggak perlu dipaksa gitu lagi. Udah cukup berarti Tasya. Dengan kata lain bahwa jangan mendatangi Allah hanya saat susah. Wajar Allah ngasih kita susah terus. Sebab Allah sangat merindukan hambanya mendatanginya. Jika kesusahan membuat engkau mendatangiku, kata Allah, maka layaklah aku memberimu kesusahan setiap saat. Orang datanginnya pas susah doang. Coba kalau pas lagi gembira kita ingat Allah. Wah ini baru yang namanya sukses tarbiyah Ramadan kita. Benar-benar bahwa pas giliran gembira kita datengin Allah. Pas ingat ya Allah lulus, Allah dulu. Lulus di kuliah, Allah yang diingat. Apa nih? Oh tahajudnya makin kencang. Ketika mendapatkan kebahagiaan Allah, jangan sampai pas giliran susah aja. Wajar katanya zikir terbaik orang Indonesia itu bukan pas di masjid. Pas naik pesawat lagi turbulensi. Astagfirullahaladzim, ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu zikir terbaik kita. Atau lagi naik metro mini kecepatan 100 km per jam tuh. Ya Allah, pir, ya Allah, pir, jomblo nih pir. Belum nikah, ya Allah, pir, ya Allah. Itu Allah digantiin sama supir. Ini zikir terbaru. Allah pir itu apa gitu. Jadi kalau kita lihat Allah disebut pas susah doang. Tapi begitu masuk masjid, khotib belum naik mimbar. Makanya saya heran tuh kadang khotib itu lebih sakti daripada Romi Rafael. Tahu? Ahli hipnotis itu harus melihat wajah halayak dulu baru tertidur. Tatap mata saya baru tertidur. Nih khotib belum melihat wajah halayak udah tidur. Saktian mana? Bukan khotibnya yang salah, kita. Maka mulai buat perencanaan agenda Ramadan ini, agenda akhirat tuh apa? Tahu jawabannya Ibnu Said Qutb. Ini jawabannya sangat, ya bisa dibilang sangat
apa ya, sangat nisbi atau sangat idealisme, ya, kayaknya utopis banget ya ketika Said Kutub tuh salah satu ulama kontemporer sekarang yang tidak menikah. Pernah ada seorang sahabatnya bertanya, kenapa Anda tidak menikah? Walaupun ada yang bilang sebenarnya alasannya masih panjang gitu, tapi ada jawaban dia menarik. Apa kata dia? Agenda saya 60 tahun ke depan berantakan gara-gara pernikahan. Bukan berarti dia membenci pernikahan, sebab ada alasan panjang Said Kutub tidak menikah. Sebab dia pernah mengalami bagaimana rasanya ditolak. Ya, tapi bukan itu. Dia sudah punya planning 60 tahun ke depan tuh bikin planning agenda dakwah ngapain. Coba perhatikan, adakah antum punya agenda dakwah ke depan untuk akhirat? Jangan-jangan yang di planning adalah bagaimana punya rumah, bagaimana punya mobil, bagaimana punya hidup villa, hidup enak, bukan. Jangan mikirin hidup enak, mikirin mati enak. Ini yang paling penting. Jadi momen Ramadan ini meluruskan lagi. Bukan sekedar diwajibkan, sebab kita diminta penuhi hak Allah. Mudah-mudahan kita semua terus sampai akhir Ramadan ini terus terjaga agar visi kita terhadap akhirat nggak boleh berubah. Yang lain-lain nih, yang efek dari dunia, dari takwa, yaitu dengan kekayaan, dengan tubuh yang sehat dan sebagainya, itu hanya hadiah dari Allah. Tapi Allah yang kita tuju nggak boleh melenceng sedikit pun. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.